Sesakan bola sampai mencapai angkasa. Jauh dan tinggi. Bersahabat di setiap saat. Jadi diri sendiri mulai. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana tim Kazu yang kembali unggul setelah berhasil membobol gawang tim Tokyo. Setelah itu, pertandingan pun terus dilanjutkan, di mana Kazu dan kawan-kawan masih menggunakan trik yang sama. Rupanya, trik tersebut sengaja dilakukan untuk menggiring Tokyo dan kawan-kawan ke sisi lain lapangan. Sehingga sisi sebelahnya akan kosong yang kemudian akan dimanfaatkan Kazu untuk berbalik menyerang. Beruntung saat hal itu terjadi, Torosa masih mampu untuk menahan tendangan Kazu dan akhirnya Tokyo dan kawan-kawan pun mulai menyadari taktik tersebut. Hingga saat tim Kazu kembali melakukan trik yang sama, Tokyo dan kawan-kawan pun berhasil mengatasinya dan kembali membuat skor menjadi 3-3. Kazu, taktik kita terbaca. Setelah gol tersebut, tiba-tiba datang salah satu pemain biru bernama Seras, sehingga tim Kazu pun kemudian melakukan pergantian pemain. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, Kazu dan Seras langsung melakukan combo fusion, di mana dari combo tersebut menciptakan tendangan yang sangat kuat, bahkan Tokyo sampai nggak bisa untuk menahannya. Melihat tendangan tersebut, sempat membuat mental teman-teman Tokyo down, namun kembali Tokyo memberikan ceramah ninjutsunya. Saat pertandingan dilanjutkan, tim Kazu berhasil mencuri bola dan kembali melakukan combo fusion. Namun kali ini, Tokyo berhasil menganalisis tendangan tersebut dan menghentikannya. Saking terkejutnya mereka, tanpa sadar kalau bola sudah berada di arasi dan tim Tokyo kembali berhasil menyamakan kedudukan. Meskipun begitu, Kazu masih menganggap kalau Tokyo mungkin hanya kebetulan saja, sehingga saat pertandingan dilanjutkan, ia kembali melakukan combo fusionnya. Akan tetapi, Tokyo yang sambil freestyle pun kembali berhasil menahan bola tersebut, bahkan sampai berbalik dan mencetak gol. Akhirnya, tim Tokyo dan kawan-kawanlah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, Leon pun mengumumkan beberapa pemain yang terpilih untuk masuk ke Winners Junior, namun ternyata Tokyo nggak termasuk yang terpilih. Sehingga hal itu sempat membuatnya kesal kepada Leon. Kenapa aku tidak terpilih? Tunggu! Akan tetapi, rupanya Tokyo nggak terpilih karena seleksi itu diperuntukkan untuk warga asli dari kota Eleven Neon. Sedangkan Tokyo baru beberapa hari di sana sehingga belum bisa dianggap sebagai warga Eleven Neon. Oleh karenanya, ia pun diminta untuk ikut seleksi jalur orang pendatang yang akan diadakan esok hari. Singkat cerita, seleksi pun segera dimulai dan terlihat seseorang bertopeng misterius yang juga ikut seleksi tersebut. Tak selang berapa lama, Leon pun memulai seleksinya, di mana orang yang berhasil sampai di ujung pulau akan terpilih untuk masuk ke Winners Junior. Dalam seleksi itu, akhirnya Tokyo bisa berkenalan dengan seseorang bertopeng tersebut yang ternyata bernama Will. Saat seleksi sedang berlangsung, terlihat ada sosok misterius yang berusaha mencurangi peserta lainnya. Bahkan kejadian itu pun akhirnya sampai juga ke telinga Leon. Berpindah ke seorang peserta bernama Ryu yang berhasil melewati rintangan terakhir. Akan tetapi setelah itu, tanpa diduga ia malah menyayat tali dari jembatan tersebut, berharap peserta yang lain menjadi gagal. Benar saja, saat peserta lain mencoba melewatinya, tali tersebut pun kemudian putus sehingga membuat peserta itu menjadi cedera. Berpindah ke Ryu lagi, yang bertemu dengan salah satu peserta lain bernama Garura dan mengetahui semua kelicikannya. Sehingga hal itu pun membuat mereka saling bertarung yang tak selang berapa lama Tokyo dan Will pun sampai di sana.
Sayang Garura pun harus kalah, namun beruntung Leon pun datang dan mendiskualifikasi Ryu. Ia pun juga meluluskan peserta yang tersisa, yaitu Tokyo, Will, dan juga Garura. Akan tetapi, Garura memilih mengundurkan diri karena merasa belum pantas untuk masuk Winners Junior setelah kalah dari Ryu. Singkat cerita, Will dan Tokyo pun sudah bergabung dengan tim dan mereka akan melakoni laga persahabatan di sebuah tempat. Akan tetapi, terlihat dari mereka semua yang belum akur satu sama lain meski sudah dalam satu tim. Setelah mereka sampai, rupanya mereka akan melawan orang-orang berjubah yang sudah tua sehingga Tokyo dan kawan-kawan pun sempat meremehkan mereka semua. Saat pertandingan dimulai, karena keegoisan masing-masing, Tokyo dan kawan-kawan pun malah berkelahi sehingga kesulitan untuk melawan mereka semua. Sampai akhirnya, tim Tokyo pun harus kebobolan, namun setelah itu mereka tetap aja nggak mau saling bekerja sama. Lalu karena terus kebobolan, Kazu pun meminta Seras untuk masuk dan melakukan combo fusion milik mereka berdua. Akan tetapi, rupanya salah satu dari mereka mengetahui titik lemah dari tendangan tersebut dan berhasil untuk menahannya. Singkat waktu, babak pertama pun selesai dengan skor sementara 5-0. Setelah itu entah tahu dari mana, Will mengatakan kalau mereka semua adalah para legend sepak bola terdahulu sehingga wajar aja kalau Tokyo dan kawan-kawan kesulitan untuk melawan mereka semua. Kemudian setelah mendapatkan ceramah nonjutsu dari ayah Tokyo, mereka semua pun akhirnya akur dan akan saling bekerja sama di babak kedua. Benar saja, saat babak kedua dimulai, terlihat Tokyo dan kawan-kawan mampu untuk mengimbangi perlawanan mereka hingga akhirnya tim Tokyo pun berhasil mencetak gol. Akan tetapi setelah itu, pertandingan pun dihentikan karena rupanya mereka semua hanya mengetes kemampuan Tokyo dan kawan-kawan saja. Lalu salah satu dari mereka mengatakan kalau ia akan menjadi pelatih dari Winners Junior sesuai permintaan dari Leon. Singkat cerita, mereka pun kemudian berangkat untuk pergi ke turnamen Liga Dragon Junior. Sampai di turnamen, rupanya laga langsung dibuka dengan mempertemukan Winners Junior melawan Home Attack yang sepertinya berisi para komodo. Pertandingan sudah dimulai dengan tendangan pertama oleh Tokyo. Karena Kazu yang egois dan memaksakan diri, membuat mereka malah terkena counter attack oleh salah satu pemain mereka bernama Kinryu. Namun beruntung, Kazu berhasil mencuri bola dan berbalik untuk menyerang. Sayang sekali ternyata bola menyentuh tiang gawang. Pandomo, ini sungguh aneh sekali. Setelah itu melalui Kinryu lagi, tim Home Attack berbalik menyerang, bahkan Tokyo dibuat bingung karena ketiga rekan Kinryu yang malah berubah menjadi bola. Hingga pada akhirnya, Kinryu berhasil mencetak gol dengan sebuah jurus tendangan yang gak asing bagi Tokyo. Sepertinya tendangan Kinryu itu... Saat pertandingan kembali dimulai, tim Home Attack pun terus menyerang melalui Kinryu yang kali ini Tokyo menyadari kalau Kinryu sebenarnya adalah Ryu. Lalu dengan tendangan kilat hitam membuat tim Tokyo kembali kebobolan dan skor akhir babak pertama pun menjadi 2-0. Singkat waktu, babak kedua pun kembali dimulai yang lagi-lagi selalu mengandalkan Kinryu. Bahkan ia kembali menggunakan trik yang sama untuk membuat Torosa kebingungan. Beruntung Tokyo pun kemudian datang untuk menahan tendangan Kinryu. Setelah itu, Tokyo menendang bola keras ke arah Kinryu yang mana itu akhirnya membuat identitas Ryu pun ketahuan. Kemudian, tim Tokyo pun terus berusaha untuk mencetak gol, namun usaha mereka selalu gagal karena tim lawannya menggunakan lidahnya untuk menangkap bola. Kemudian Tokyo mencoba mempelintir bola yang mana cara tersebut berhasil membuat lidah kiper lawan menjadi kesakitan.
Akhirnya melalui Arashi, tim Tokyo pun mampu memperkecil keadaan menjadi 2-1. Setelah itu, mereka pun terus mencari gol berikutnya untuk menyamakan kedudukan, namun ternyata kiper tersebut masih memiliki senjata untuk menahan tendangan Tokyo dengan menggunakan sayapnya. Setelah beberapa percobaan yang selalu gagal, Tokyo pun mencoba menendang keras lurus ke arah kiper karena merasa kipernya yang kurus kecil. Dan ternyata cara itu pun berhasil, bahkan membuatnya terpental masuk ke dalam gawang. Saat kedudukan sudah imbang 2-2, Tokyo kembali mencoba trik yang sama, namun kali ini kiper menggunakan sayapnya agar nggak kembali terpental masuk.